Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua DPRD Kulon Progo atas waktu yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Jadi Ibu Ahid Nuryati, ngaten ya Bu? Iya. Beliau sebagai Ketua DPRD Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta periode kedua. Iya. Ya. Kami ini ingin menyampaikan apresiasi Bu. Jadi kemarin Kulon Progo mendapatkan piagam atau sertifikat Universal Health Coverage cakupan semesta yang 95,46% dari total penduduk sudah mempunyai perlindungan terhadap jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional. Nah, ini tidak terlepas dari peran Ibu sebagai Ketua DPRD. Nah, ini kita pengen ngobrol-ngobrol begitu. Jadi kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Ibu, kisah sukses untuk mencapai Universal Health Coverage ini, peranan Ibu sebagai Ketua DPRD itu apa saja? Nah, ini yang ingin kita gali seperti itu. Nah, ini jarang gitu yang di daerah lain itu biasanya permasalahannya anggaran, itu permasalahan yang utama. Permasalahan yang kedua itu data. Nah, untuk Kulon Progo ini itu tidak terjadi gitu. Jadi tidak ada masalah dengan anggaran, tidak masalah dengan data. Cuman mungkin ini satu tahap sudah mencapai Universal Health Coverage ke 95. Nah, nanti ini sepertinya ini punya semangat dan komitmen yang tinggi ini sebenarnya Ibu ini untuk tidak menyerah dengan cukup 95% saja ini, soalnya RPJMN itu sudah menetapkan 2024 98. Nah, ini apakah punya rencana ini terhadap RPJMN ini untuk DPRD ini seperti apa? Nah, semua ini kita ingin mendengar dari Ibu itu. Silakan. Oke. Jadi begini Bu, sebetulnya kalau masalah anggaran itu kan sama saja ya, di berbagai wilayah kita selalu terbentur oleh masalah anggaran yang sedikit tetapi kemudian belanjanya banyak. Apalagi kalau sesuai aturan yang berlaku, setiap tahun aturannya berubah. Banyak anggaran APBD yang sifatnya itu sudah delegatif Ibu, sudah harus, jadi anggaran pendidikan harus sekian persen, anggaran kesehatan, ketahanan pangan dan sebagainya itu kan sudah betul-betul anggaran yang delegatif. Artinya itu memang mandatoris dari pusat agar APBD itu digunakan untuk hal tersebut. Tetapi kami menganggap bahwa memang urusan kesehatan itu adalah urusan wajib dan dasar ya Bu, menyangkut hak dasar masyarakat yang itu memang negara atau dalam hal ini kabupaten, pemerintah daerah itu harus betul-betul memperhatikan soal kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan menurut kami harga final, artinya harga mati ya. Yang ini tidak boleh ditawar. Artinya ini kebutuhan masyarakat Ibu. Bagaimana kita itu memberikan pelayanan, memberikan hak masyarakat itu betul-betul sesuai kebutuhan, dan kesehatan ini kebutuhan masyarakat yang harga mati menurut kami. Dinamika pembahasan di Kulon Progo tidak serta-merta Ibu, tidak serta-merta kemudian ya kita seperti itu tuh, enggak. Hanya memang kita berkomitmen, terutama saya, bahkan untuk UHC sesuai RPJMN 2024 harus 98%, itu pun sudah menjadi angan-angan dan cita-cita kami. Bahkan di rapat badan anggaran kemarin terakhir itu, saat saya mengundang beberapa stakeholder ataupun beberapa OPD, terutama dinas kesehatan, rumah sakit, dan juga beberapa dinas penghasil PAD, saya katakan bahwa
kita bercita-cita di 2024 seluruh warga Kulon Progo bahkan yang belum lahir. Oh, mantap. Artinya kan kita itu punya data, Bu. Kita punya aplikasi Bumil ya, yaitu ibu hamil yang kita itu tahu setiap tahun kita itu ibu hamil itu ada berapa. Sehingga kan jumlah kelahiran sudah bisa kita rencanakan. Artinya anggaran pun sudah bisa kita rencanakan. Sehingga untuk menuju sukses UHC kemarin yang kita dari 244.874 warga Kulon Progo ini kemudian sudah kita bisa menjadi peserta JKN maupun PBI APBD, itu sebesar 95%, 95,46% itu melalui proses yang kita itu sampai rapat kerja itu juga gini. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, rumah sakit kita undang secara bersama-sama Ibu. Sehingga kita sinkronkan data jenengan berapa, Pak Kepala Dinas Sosial, berapa warga yang sudah mendapatkan JKN dari APBN, artinya PBI yang dibiayai melalui dana APBN. Ternyata sudah ada 252.000 Ibu. Dari total 442.000 sekian penduduk Kulon Progo. Artinya kan bisa dihitung Ibu. Untuk menuju UHC 95% ini kan berarti bisa kita hitung dari sekian penduduk itu berapa persen yang menjadi PNS yang otomatis sudah menjadi peserta JKN. Kemudian dari para pekerja yang dipekerjakan oleh pabrik, lembaga ataupun apa yang di situ juga sudah dialokasikan BPJS-nya. Kemudian sisanya ini kan berarti masyarakat Kulon Progo yang belum dapat jaminan. Nah, kalau APBN kan jelas Ibu, kriteria yang masuk yang harus didanai oleh APBN atau yang terdanai oleh APBN kan jelas warga miskin terutama yang masuk DTKS. Maka kemudian kita menghimbau kepada baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, mana masyarakatmu yang memang betul-betul miskin tetapi mohon maaf tidak masuk di dalam DTKS. Sehingga ini yang harus didanai oleh APBD, PBI APBD. Ternyata Ibu kemarin itu kita itu terkendala oleh perbub kita yang syarat di dalam perbub itu untuk memperoleh ataupun untuk mendapatkan BPJS ataupun dijamin oleh APBD, PBI, BPJS ini harus DTKS. Sehingga kami menghimbau untuk hari ini perbub itu dari kemarin-kemarin untuk segera dibenahi agar setiap warga Kulon Progo yang miskin tapi tidak masuk DTKS pun bisa kita biayai melalui APBD. Luar biasa ya. Jadi ini masalahnya memang anggaran dan data. Ini dua-duanya ini bagus sekali. Jadi dari komitmen pemerintah daerah itu memang sebanyak-banyaknya kalau bisa, ini bahkan bayi yang belum lahir sudah nanti mempunyai perlindungan terhadap jaminan kesehatan. Nah kemarin itu pemerintah kan sudah menyediakan anggaran APBN ya. Betul. Nah, itu dimanfaatkan seoptimal mungkin ya. Nah DTKS diambillah diusulkan ke PBI APBN. Nah ini yang non DTKS ini sudah ada, ini sudah disiapkan anggarannya gitu. Nah tadi Ibu sampaikan bahwa saat ini masih ada kendala ya, anggaran ada, data ada yang non DTKS, tapi masih ada satu tahap ini peraturan Bupati nanti akan direvisi supaya ada pintu masuk yang non DTKS itu bisa dibiayai menggunakan anggaran yang sudah disediakan. Nah kalau ini sudah masuk ya pasti lebih dari 95% itu luar biasa. Ini kira-kira berarti itu akan bisa lebih cepat lagi itu nanti Bu, nggak sampai 2024 itu nanti. Ya kira-kira berapa ya yang data yang non DTKS, dan kalau
ini diperlukan anggarannya itu apakah bisa memenuhi itu atau masih ada kekurangan atau bagaimana Ibu? Jadi begini Bu, kemarin di APBD Murni 2022 ini anggaran kita itu kan 23 miliar Ibu. Dari anggaran 23 miliar itu kita tanya berapa ini? Ternyata untuk memenuhi UHC itu kita masih ada kuota 18.000 Ibu dari 23 miliar yang kita alokasikan anggaran. Ini tidak bisa karena apa? Karena terkendala aturan Perbupnya Kulon Progo yang mensyaratkan agar tetap DTKS. Hari ini tadi saya cek tadi pagi dengan Ibu Kepala Dinas, ternyata sudah naik di Bapak Asek, kemudian tinggal tanda tangan Pak Penjabat Bupati. Harapan saya ini segera terrealisir sehingga kuota 18.000 yang masih dan anggarannya sudah kita sediakan tadi bisa masuk Ibu. Maka kami membangun optimisme kan boleh kan Bu? Oh, iya, membangun optimisme bahwa kami insya Allah akan bisa meraup 98% yang tertuang dalam RPJMN itu akan bisa kita realisir sebelum masa limitednya, artinya sebelum tanggal deadline yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahkan kalau kita bercita-cita, DPRD Kulon Progo ini bercita-cita kalau kita itu insya Allah kita dikasih panjang umur sehat gitu Bu, kita itu kan menjabatnya masih sampai tanggal 12 Agustus 2024. Saya bilang sama teman-teman, ayo kita declare bersama-sama. Sebelum masa periodisasi kita habis, kita nyatakan bahwa orang Kulon Progo semua dijamin oleh BPJS. Luar biasa. ini saya serukan sama teman-teman semua gitu loh. Sehingga fungsi kita itu jelas Ibu itu loh. Jadi kita sebagai aspirator masyarakat, sebagai wakil rakyat itu ya punya tanggung jawab yang kuat. Bahkan tadi Ibu sampaikan bahwa untuk penyediaan atau penganggaran itu bukan hal yang mudah dan ini akan selama ini menjadi permasalahan di tempat yang lain. Tentu itu Ibu mempunyai pengalaman, itu kok sepertinya mulus-mulus saja gitu kalau kita pasti Ibu punya kendala yang terbanyak, terbesar itu apa dan bagaimana Ibu mengatasi permasalahan itu sehingga penganggaran di kesehatan di Kulon Progo ini bisa berjalan dengan sangat baik. Jadi kalau kendala ya pasti ya Bu, itu kan namanya dinamika tata kelola pemerintahan ya. Pasti akan ada debatable antara kebutuhan ataupun belanja dengan anggaran yang ada. OPD juga mempunyai kegiatan prioritas yang merata, artinya yang beragam di setiap OPD dan itu harus didanai semua. Ini bukan hal yang mudah untuk bagaimana kita mengurai, tapi harus kita tempatkan seluruhnya bahwa urusan kesehatan ini adalah memang urusan dasar wajib dan ini berhubungan dengan kebutuhan masyarakat Ibu. Semuanya bisa kerja, semuanya bisa jalan, semuanya bisa beraktivitas. Itu kan karena kalau kondisi tubuh kita itu sehat. Sehingga kami memang menempatkan urusan kesehatan ini adalah urusan yang sangat penting. Luar biasa, ini sudah komprehensif apa yang disampaikan Ibu. Ini saya rasa cukup. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan cita-cita luhur, cita-cita mulia Ibu nanti bisa tercapai untuk masyarakat Kulon Progo lebih sehat, lebih produktif, lebih sejahtera. Amin. Terima kasih Ibu waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afid Nuryati SE, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo periode 2019-2024, mengucapkan selamat hari jadi atau hari ulang tahun BPJS yang ke-54 tanggal 15 Juli. Semoga BPJS Kesehatan selalu dan terus memberikan pelayanan, memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini.